Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini izinkan kami mempresentasikan hasil proposal usaha kami, yaitu aksesorisku. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sani Nur Ramadan sebagai moderator, dan teman saya yang bertugas sebagai presentator ada Tessa Nurhazizah, Teti Martalinda, Septiza Pretinola, Umi Yatul Radia. Baik, sekian pembukaan dari kami. Langsung saja kita bahas proposal usahanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang usaha yang kami buat, yaitu aksesorisku. Aksesorisku merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi. Usaha ini nantinya akan menyediakan aksesoris bagi remaja yang ingin tampil gaya seperti gelang dan gantungan kunci, yang pastinya akan menarik minat kaum remaja maupun dewasa. Selanjutnya, latar belakang. Aksesoris merupakan suatu pernak-pernik atau hiasan yang biasanya sering dipakai remaja dengan tujuan mempercantik diri atau terlihat lebih menarik. Sehingga aksesoris banyak diminati dan disukai serta digemari banyak orang. Merintis usaha baru dengan membuka toko aksesoris merupakan suatu pilihan usaha yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan yang lumayan bagi kita. Dengan memproduksi barang yang unik, lucu, dan model yang bagus serta harga yang relatif terjangkau, maka akan dapat menarik minat banyak orang untuk membeli. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visinya, yaitu terus maju dan berkembang menjadi usaha yang profesional dengan mengutamakan kualitas produk dan mengutamakan kenyamanan konsumen dalam berbelanja dan memberi pelayanan yang terbaik. Misinya yang pertama menjadi diri yang kreatif dan inovatif, yang kedua menyediakan barang yang berkualitas, dan yang ketiga mampu menjamin kepuasan konsumen. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari perusahaan yang akan kami jalankan ini. Yang pertama, mencari keuntungan yang maksimal. Mencari keuntungan yang maksimal dengan cara berusaha meningkatkan penjualan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, berperan aktif dalam memajukan perekonomian negara. Dari usaha yang dijalankan akan membantu memajukan perekonomian negara. Yang ketiga, menciptakan generasi muda yang paham dan pandai berbisnis. Usaha ini juga dapat menjadi jembatan bagi tim ini untuk belajar dalam berbisnis. Selanjutnya, analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama, analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha yang kami jalankan ini yaitu yang pertama, menjual ke semua kalangan. Produk ini akan dijual ke berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga masyarakat umum. Yang kedua, harga yang terjangkau. Harga produk yang kami tawarkan relatif murah, sehingga orang-orang akan mampu untuk membelinya. Yang ketiga, bahan yang berkualitas. Produk kami ini terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas yang akan menjadi nilai tambah bagi konsumen. 2. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha ini yaitu yang pertama, produk bisa ditiru. Yang kedua, brand masih baru dan belum dikenal oleh siapapun, sehingga diperlukan usaha yang lebih untuk mempromosikannya. Yang ketiga, opportunity atau peluang usaha. Adapun peluang dari usaha ini yaitu yang pertama, potensi penjualan cukup besar, terutama pada remaja saat ini yang menyukai produk aksesoris, gelang, dan gantungan kunci. Yang kedua, produk didesain dengan tangan sendiri sehingga kualitasnya sangat bagus. 4. Challenge atau tantangan. Tantangan dari usaha ini yaitu yang pertama, banyaknya pesaing dengan produk yang sama. Yang kedua, banyak brand-brand ternama yang sudah menguasai pasar. Yang kedua, strategi perusahaan. Strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan aksesoris gelang dan gantungan kunci ini adalah secara offline dan online.
Pemasaran online dilakukan dengan cara memposting produk di toko online, Facebook, Instagram, dan broadcast WhatsApp. Sedangkan pemasaran offline dilakukan dengan cara menawarkan langsung kepada teman-teman atau juga disediakan toko pada lokasi tertentu. Next. Nah, inilah orang-orang yang akan terlibat langsung dalam mengelola usaha ini. Yang pertama, Sandino Ramadan sebagai pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan berwenang dalam memimpin pengelolaan usaha dan mengarahkan anggota kelompok lain dalam pelaksanaan usaha. Yang kedua, Tessa Nurhalizah sebagai manajer keuangan. Adapun tugas dari manajer keuangan yaitu berwenang dalam mengelola keuangan berkaitan dengan uang masuk, uang keluar, dan segala biaya administrasi dan sejenisnya. Yang ketiga, Teti Matalinda sebagai manajer operasional. Tugas dari manajer operasional ini yaitu berperan dalam mengatur operasional dengan jadwal yang sinkron, supaya kegiatan maupun pekerjaan dapat berjalan secara linear dan simetris. Yang keempat, Septiza Pritinola sebagai manajer produksi. Manajer produksi bertugas dalam memilih bahan baku yang akan digunakan serta memproduksi produk yang akan dipasarkan. Dan yang terakhir yaitu Umiyatul Radiah sebagai manajer pemasaran. Tugas dari manajer pemasaran yaitu berwenang dalam memproduksi produk dan membuat pemasaran pada lini tertentu dan sosial media, dibantu oleh semua anggota kelompok. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang deskripsi usaha aksesorisku. Yang pertama, bidang usaha. Bidang usaha dari aksesorisku yaitu bidang fashion, terutama aksesoris. Aksesoris merupakan benda-benda yang digunakan sebagai pendukung atau pelengkap dari penampilan. Yang kedua, jenis produk. Produk yang kami hasilkan berupa gelang dan mainan kunci, dengan bahan utamanya yaitu tali kur. Yang ketiga, lokasi usaha. Lokasi usaha kami bertempat di Jalan Pemuda, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, di mana lokasi ini sangat tepat dan strategis karena dekat dengan pusat pembelanjaan. Yang keempat, kegunaan produk. Produk-produk yang kami hasilkan dapat berguna sebagai hiasan. Selain itu, sebagai penunjang penampilan sehingga penampilan seseorang lebih menarik. Yang kelima, keunggulan produk. Keunggulan dari produk kami yaitu produk-produk kami dibuat dengan rajutan tangan sendiri. Dan nantinya kami juga akan memperhatikan kekuatan rajutan dan model yang beragam. Selain itu, customer juga bisa meminta kami untuk dapat membuatkan gelang atau gantungan kunci sesuai dengan keinginan mereka. Yang keenam, keunikan produk. Produk kami dirajut dengan tali kur, bukan dari logam seperti yang sering kita jumpai pada aksesoris kalung atau cincin. Yang ketujuh, siklus usaha. Siklus usaha kami yaitu 1 bulan, di mana setelah 1 bulan kami akan menganalisis pengeluaran dan penghasilan dari usaha kami. Dan kami juga akan mengevaluasi apakah usaha kami ini perlu lebih dikembangkan lagi atau tidak. Yang terakhir, dampak usaha. Dampak usaha yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian. Dengan adanya usaha ini, kami dapat menambah penghasilan dan perekonomian bisa lebih teratur. Yang kedua, membangkitkan naluri budaya. Produk kami dibuat dengan rajutan, di mana merajut merupakan budaya Nusantara yang harus selalu kita kembangkan. Nah, masuk pada rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen dari usaha kami yaitu semua kalangan, yang terdiri dari masyarakat umum dan kalangan anak muda, terutama pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, situasi persaingan. Persaingan dalam dunia usaha tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, aksesorisku akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat bersaing di antara para penjual lainnya. Aksesorisku akan bersaing dengan keunggulan usaha yang kami miliki.
Yang ketiga, jumlah dan harga pokok. Jumlah produk yang akan kami pasarkan sebanyak 450 pieces, yang terdiri dari 225 gelang dan 225 gantungan kunci, di mana nantinya kami akan menjual dengan harga 5.000 per item, dan nantinya akan menghasilkan harga pokok sebesar 2.250.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu yang pertama tentang modal. Adapun modal awal untuk bisnis aksesoriesku ini yaitu 225 buah gelang dan 225 buah gantungan kunci dengan modal Rp2.100.000. Nah, jumlah keduanya yaitu 450 buah dikalikan dengan Rp2.100.000 mendapati Rp945.000. Terlepas dari modal awal sebuah bisnis aksesoriesku ini, kami juga memiliki sebuah modal untuk pemasaran. Nah, modal untuk pemasarannya itu sebesar Rp30.000. Jadi, keseluruhan modal yang dibutuhkan bisnis aksesoriesku ini yaitu Rp945.000 ditambahkan dengan Rp30.000 mendapati Rp975.000. Selanjutnya, target penjualan. Adapun target penjualan dari bisnis aksesoriesku ini yaitu untuk menjual sebanyak 105 buah dalam 1 minggu. Nah, untuk menghitung laba dari penjualan ini, kami menggunakan metode 1 bulan, yaitu mendapati laba sebesar Rp1.535.000. Selanjutnya, pemasaran. Adapun pemasaran dari aksesoriesku ini menggunakan 3 buah pemasaran. Yang pertama, membuat media sosial untuk bisnis aksesoriesku ini pribadi, tentunya dengan tampilan yang menarik dan bagus. Nah, dengan tujuan supaya dalam media sosial bisnis aksesoriesku ini dapat mengiklankan sebuah produk bisnis ini dengan tampilan yang menarik dan bagus supaya bisa menarik pelanggan yang banyak dan lebih terperinci. Nah, selanjutnya yaitu menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Adapun menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar ini yaitu dengan memberikan poster, brosur pada pelanggan-pelanggan yang berada di wilayah sekitar bisnis ini. Selanjutnya, memberikan diskon pada hari tertentu, yaitu seperti memberikan diskon pada hari-hari spesial bisnis ini, atau seperti pada ulang tahun pembukaan bisnis, dan lain-lainnya. Atau dapat juga memberikan diskon pada jumlah pembelian tertentu, seperti pada jumlah pembelian yang ke 100, 50, 200, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi proposal usaha kami aksesoriesku. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.